Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab. Aneh. Geruduk-geruduk, geruduk-geruduknya. Sedangkan kitab yang kita baca tadi, salah satu guru atau sanad daripada beliau Syekh Abdul Hamid Kudus adalah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Halabi. Apa lalu kita hilangkan itu? Kita coret karena situasi yang seperti ini. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan saat ini tadi sudah disebutkan oleh Kak Zulfa, disebut sebagai Yaumul Haraj. Memang ada hadisnya. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video, yaitu acara pengajian akbar dan launching kitab Fathul Aliyil Karim. Kitab Fathul Aliyil Karim ini adalah karya Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi. Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi ini termasuk Imam Masjidil Haram, pernah di sana. Pengajian akbar dan launching kitab Fathul Aliyil Karim karya Syekh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus ini juga pengarang Kang Sunnah Jahwa Surur. Di situ ada amaliyah-amaliyah yang banyak dilakukan oleh warga NU kan. Nah, Jelajah Turab Nusantara kick off perdana di Kota Santri. Acara ini diselenggarakan oleh Nahdlatul Turab. Nahdlatul Turab ini bukan bandomnya NU, sama dengan PWLS. Sebuah gerakan merawat dan menghidupkan kembali khasanah keilmuan para ulama Nusantara. Kemarin tanggal 13 Juli 2025 pukul 18.30 sampai 23.00 ada. Jadi kita semua sudah menyaksikan. Aduh, memang mengatakan bahwa kitab Fathul Aliyil Karim yang di situ itu karya dari Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi, terus salah satu sanad keilmuan atau gurunya Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi ini adalah Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kan gitu kan. Apakah harus diputus? Ya tidak. Kenapa diputus? Karena sanad keilmuan dan nasab itu beda, gitu loh saudara-saudaraku. Ini masih saja bahas nasab, tapi miskin referensi, ya kan? Mengatakan gerada geruduk lah, sesuatu yang aneh lah. Anehnya gimana? Mereka itu tidak terbukti. Ya tidak aneh loh, berdasarkan sumber-sumber yang jelas kan, begitu kan. Lah, begini saudara-saudaraku. Jadi untuk lebih jelasnya kita harus tahu, kalau sanad keilmuan itu berhubungan dengan nasab, ya berarti keilmuan kita tentang matematika itu kan juga tidak boleh. Ya boleh-boleh saja. Ya, buktinya yang mengarang matematika itu kan bukan Islam itu loh. Berarti putus kan itu. Ya enggak gitu. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan sanad keilmuan. Kita harus cerdas hari ini. Jadi begini, guru habaib tak berarti nasabnya habaib itu sah, kan begitu kan. Telah ilmiah atas relasi keilmuan dan klaim keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerap kali kita jumpai argumen-argumen sentimental yang menyebut bahwa karena
Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pernah berguru kepada beberapa tokoh dari kalangan kabaib, klasifikasi sosial yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah validasi bahwa para habaib tersebut benar-benar dzurriyyah Rasulullah SAW. Padahal argumen semacam itu bukan hanya keliru secara nalar, ya sama mengatakan Syekh Hamid Al-Qudusi yang mengarang kitab apa itu tadi, itu gurunya itu Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kan seperti itu kan. Jadi argumen-argumen semuanya itu bukan hanya keliru secara nalar, namun juga berbahaya karena bisa menutup pintu kritisme terhadap klaim yang tak terbukti. Kita bayangkan, seumpama banyak orang yang di situ itu mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau modelnya ditutup seperti itu kan, terus ditakut-takuti, kalau menolak Habib berarti sama saja menolak gurunya Syekh Hamid Al-Qudusi ini kan, wah apa harus dihilangkan, itu kan menakutkan. Ya tidak seperti itu, tidak ada hubungannya. Faktanya ya, relasi guru murid dalam Islam adalah hubungan sanad keilmuan, ya kan, bukan verifikasi nasab biologis. Apalagi pada masa lalu masyarakat tidak memiliki perangkat sains maupun akses teknologi untuk memverifikasi silsilah seseorang secara faktual. Relasi guru murid bukan verifikasi nasab. Sanad keilmuan adalah bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Namun sanad keilmuan tidak identik dengan validasi garis keturunan. Tidak pernah ada kewajiban bahwa seorang murid harus memverifikasi nasab gurunya terlebih dahulu sebelum belajar darinya. Contoh konkretnya seperti ini. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Tidak ada catatan bahwa Imam Syafi'i pernah meneliti asal-usul silsilah Imam Malik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belajar kepada Syekh Mahfud At-Termasi, seorang ulama dari Jawa yang tidak mengklaim nasab Nabi, namun tidak menjadi soal karena yang dikejar adalah ilmu dan adab, bukan asal muasal darah. Maka ketika ada yang berkata Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru kepada habaib, maka pasti nasab habaib itu sah. Ya keliru itu. Pernyataan tersebut merupakan sesat logika. Logical fallacy itu adalah klaim yang cacat secara argumen dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun akademis. Kebenaran nasab harus diverifikasi oleh ilmu genealogi dan genetika, kan begitu kan. Di era modern, apalagi di era-era sekarang kan, verifikasi nasab tidak cukup hanya dengan narasi, cerita turun-temurun, katanya anu, katanya itu, tidak bisa. Atau klaim mulut ke mulut, dua pendekatan ilmiah mutakhir yang digunakan dalam studi nasab genealogi adalah genealogi dan filologi dan historis, penelusuran naskah, silsilah dan catatan sejarah seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Waduddin Usman Al-Bantani. Tes DNA Y kromosom Y DNA, metode ilmiah standar internasional untuk menelusuri garis paternar biologis. Berdasarkan data DNA yang dipubliskan oleh Family Tree DNA, mayoritas individu dari klan Pahlawi terbukti memiliki haplogrup G. Sementara itu garis keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang ditemukan oleh Sayyidina Hasan dan Husain yang diteruskan ya, secara ilmiah dan konsensus komunitas genetik dunia menunjukkan haplogrup J1 FGC 10500. Maka dari itu klaim keturunan Nabi SAW oleh Pahlawi tidak sesuai dengan data genetik yang tersedia.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengafirmasi nasab habaib. Kita harus tahu tidak ada satupun dokumen resmi, manuskrip atau ucapan yang bisa dijadikan bukti bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjamin keabsahan nasab dari para habaib. Sikap hormat dan adab beliau kepada guru-guru ya adalah bentuk penghormatan terhadap ilmu dan akhlak, bukan afirmasi terhadap silsilah keturunan mereka. Jadi jelas saudara-saudaraku, tidak ada hubungannya sanad keilmuan dan nasab. Hubungannya ilmu, ya kan, dan akhlak. Kenapa? Ya tidak. Kalau memang si anu itu baik ya kita ambil, karena kewajiban kita mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ini mudah-mudahan menyadarkan. Jadi memang aneh ini kok masih saja terus-menerus menghubung-hubungkan nasab dan sanad kan itu kan. Ini kan lucu ini jadinya. Jadi kelihatan terus tanpa referensi, tanpa dasar, ya kan. Terus nukil hadis ini dan itu. Ini kan menjadi semakin terbongkar siapa sosok sebenarnya mereka gitu loh. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.